Sobat Keso sekalian, piye kabare? Seperti biasa, pasti tetap sehat dan tetap asoy ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sebuah earphone dari brand yang pastinya sudah kita kenal, yaitu QKZ SK1. Di kisaran harga 80-90 ribuan, jujur saya tertarik awalnya karena melihat desainnya yang unik. Dan sepertinya suaranya menjanjikan. Apa bener gitu? Yuk, langsung aja kita unboxing dulu. Seperti biasa, QKZ SK1 juga sudah melalui pengujian yang lumayan panjang. Dimulai dari burn-in-nya 100 jam selama kurang lebih 4-5 hari. Ini untuk mengetes ketahanan drivernya dan pemakaian sekitar sebulan lebih sedikit. Ya kira-kira sudah hampir mencapai 200 jam waktu operasional. Dan saya nggak menemui kendala yang berarti selama pengujian. Jadi gimana kondisi fisik dan suaranya setelah lebih dari sebulan? Lanjut. Kita mulai dari housing earpiece-nya dulu. QKZ SK1 ini menggunakan material yang terbuat dari semacam metal. Mungkin mirip dengan material metal pada QKZ DM7. Untuk bagian nozzle-nya ini punya diameter berukuran sekitar 4,5 mm dengan earwax guard filter yang terbuat dari semacam metal. Dan untuk indikator left dan right-nya ada di bagian depan housing earpiece-nya, di bagian lebar di samping nozzle. SK1 nggak punya strand relief yang lentur kayak karet, tapi ada semacam strand relief kaku yang kayaknya bisa jadi semacam handle di housingnya. Untuk kabelnya sendiri, QKZ SK1 menggunakan kabel yang sama dengan QKZ DM10 dan sebetulnya cukup kuat dan cukup tahan. Suara-suara mikrofonik atau efek stetoskop ini nggak terlalu terdengar. Di housing mic-nya juga terdapat satu tombol multifungsi untuk play, pause, angkat atau menolak panggilan, previous, dan extract. Dan beberapa kali saya gunakan untuk menelpon. Suara yang dihasilkan QKZ SK1 ini cukup jernih dan jelas. Housing Y-split-nya ini terbuat dari semacam kombinasi metal dan plastik yang membuat SK1 terlihat lebih stylish. Housing jack audio QKZ SK1 juga terbuat dari semacam metal dan bentuknya masih straight dengan tipe gold plate jack connector 3,5 mm. Untuk spesifikasinya, QKZ SK1 menggunakan material metal untuk housingnya dan mengusung 8 mm single dynamic driver dengan frekuensi respons 20 Hz sampai 20 kHz. Impedance-nya 16 ohm dengan sensitivitas 106 dB. Spesifikasinya ini cukup standar ya untuk ukuran earphone di kelas harga yang sama. QKZ SK1 ini sebenarnya punya desain yang unik dan bisa dibilang stylish. Material housing earpiece-nya juga kuat karena terbuat dari metal. Dan ketika saya bilang kuat, serius, ini housing earpiece IM tipe straight terberat yang pernah saya coba. Sampai saya berpikir, ini kayaknya kok cocok buat ya maksud saya ini beneran bisa dipakai buat nyabet orang dan pasti sakit kalau kena. Dan karena berat dan bentuk unik housingnya, pengalaman memakai harian itu bisa menjadi kurang nyaman karena earphone yang bergeser-geser dan bikin suaranya berubah-ubah. Lalu juga ada masalah fitting. QKZ SK1 ini punya fitting yang agak tricky buat kuping saya. Dicolok terlalu masuk, suaranya jadi mendem aneh. Terlalu longgar, bass jadi ngowos atau los. Tapi kalau sudah dapat fittingnya dan bisa mensil dengan sempurna, QKZ SK1 bisa cukup nyaman digunakan lama-lama di depan komputer. Jujur buat saya nggak terlalu suka earphone dengan fitting yang tricky, apalagi berat. Ini juga bikin SK1 kurang nyaman dipakai saat tidur, karena housingnya bergeser, bass jadi nggak keluar. Ya ini di kuping saya sih ya, bisa berbeda dengan kuping Sobat Kesoy sekalian. Lalu bagaimana dengan suaranya? Yuk kita bedah lagi dibantu dengan diagram perspektif saya ya. Buat low frekuensinya atau bassnya ini, QKZ SK1 punya power atau boominess yang sebetulnya cukup besar kalau fittingnya mensil dengan sempurna. Walau masih di bawah saudaranya QKZ DM7 atau QKZ AK6. Karakter bassnya ini punya kesan yang agak malas, terasa lambat, santai, juga bisa dibilang punya ekor bass yang cukup panjang tapi lumayan dalam. Bisa terasa kurang punchy dan kurang bulat, atau ada kesan bleber. Bassnya juga terasa sedikit bocor ke mid. Terasa kurang tegas waktu mengikuti gebukan double pedal yang intens. Tapi bisa terasa cukup boomy waktu memainkan track dengan bass yang berat dan lambat, seperti Banditnya Juice WRLD atau Edison Ray-nya Kid Laroi di genre hip hop. Kalau menurut saya, power bass SK1 ini terasa cukup pas ya. Nggak terlalu kecil dan nggak terlalu besar. Dan bassnya QKZ SK1 ini cocok untuk genre musik yang ritmenya tidak terlalu cepat atau cocok untuk musik-musik santai seperti pop, reggae, hip hop, dan EDM.
Mid pada QKZ SK1 terasa relatif bersih dengan kesan hangat dan juga terasa cukup smooth. Suara vokal terasa relatif kering dan cukup cerah. Mid SK1 juga bisa terasa sedikit reses atau terasa agak mundur sedikit, tapi tetap terdengar jernih dan punya artikulasi vokal yang cukup baik di kelas harganya. Suara vokal pria bersuara rendah bisa terasa cukup hangat dan jelas. Sedangkan vokal wanita Asia, seperti pada musik-musik anisong, bisa terasa ada kesan sedikit terjepit, tapi masih terasa relatif lepas pada suara tingginya. Selain itu ditemukan gejala sibilance atau pronunsiasi S yang mulai menyentil dan bisa terasa agak kasar di beat high atau upper mid-nya pada volume moderat ke atas. Untuk high atau treble-nya, QKZ SK1 ini punya karakter yang cerah, santai dan cukup kinclong atau sparkling. Punya posisi yang bisa dibilang pas, nggak terlalu maju atau mundur, tapi masih bisa dibilang kurang refine dan kurang extend. Untuk dentingan simbal yang bertubi-tubi bisa terasa sizzly atau kurang rapi dan kurang presisi. High atau treble SK1 juga punya kecenderungan menjadi pedas dan menusuk pada volume tinggi. Secara keseluruhan, high atau treble SK1 ini bisa dibilang cukup oke, karena bisa memberikan presentasi high frekuensi yang baik, terutama di kelas harga 70 sampai 90 ribuan. Untuk sound signature-nya, saya merasa QKZ SK1 ini cukup balance, dengan sentuhan tone warm, sehingga nggak terasa terlalu kering. Low, mid, high-nya itu terasa cukup pas, nggak berlebihan, tapi juga nggak terasa flat. Separasinya ini cukup rapi ya di kelas under 100 ribu, dan stagingnya juga cukup luas secara lebar, walaupun kurang punya kedalaman, dan masih seperti bermain di dalam kulit kepala. Imaging instrumennya ini masih terasa datar ya, atau flat, dan kurang dinamis, tapi masih cukup wajar lah mengingat harganya. Channeling stereonya juga cukup baik dan seimbang antara kiri dan kanan. Secara keseluruhan saya bisa bilang SK1 ini punya kualitas pengaturan staging yang cukup baik dan memuaskan, walaupun belum bisa benar-benar mengajak masuk pendengar ke dalam musik atau kurang engaging, tapi ya cukup oke lah. QKZ SK1 ini punya respon volume yang bisa dibilang biasa aja, standar aja lah, dan bukan earphone yang sensitif. Volume kecil sekitar 5% laptop atau 10% sampai 15% ponsel bisa dibilang kurang terasa menggigit dan kurang membuat SK1 bernyanyi dengan baik. SK1 ini baru bisa bernyanyi dengan baik di volume moderat, sekitar 15 sampai 30% laptop atau 30 sampai 60% ponsel. Tapi pada volume moderat ke atas mulai muncul gejala sibilance yang menyentil dan treble yang mulai agak pedas. Di volume tinggi sekitar 70% laptop atau 90% ponsel, sibilance-nya jadi terasa lebih menyayat dengan kesan metalik yang lumayan bikin ngilu, dan dentingan simbal yang pedas. Ini terasa ketika memainkan genre musik J-rock atau sejenisnya dengan instrumen simbal yang ramai. Congestion atau pemampatan juga mulai terasa, dan bisa membuat suara vokal jadi agak tertutup oleh suara instrumen yang ramai. Nah, sekarang soal gaming. Seperti biasa, gamingnya masih tetap sama, yaitu PUBG Mobile. Untuk suara langkah kaki, SK1 bisa mereproduksi suara langkah kaki yang terbilang baik, walaupun terkadang terdengar agak tipis dan samar, terutama untuk steps yang terdengar dari kejauhan. Dalam kondisi yang sepi, suara langkah kaki dari kejauhan itu terdengar dengan jelas, tapi dalam kondisi baku tembak, suaranya bisa terasa kalah dari suara tembakan. Untuk suara tembakan sendiri, ya cukup baik ya, walaupun bisa terdengar kurang lepas dan kurang punya kesan jarak, jadi terkadang kedengaran flat aja. 3D sound-nya juga kurang mantep ya, walaupun secara staging cukup lebar, tapi feel depan belakang dan atas bawahnya itu masih terasa agak flat aja. Ya, saya bilang sih standar aja ya. Selain itu juga kerasa kurang real, misalnya suara mobil yang datang dari kejauhan itu kurang bisa tertangkap, dan baru jelas terasa pas udah agak deket. Lalu apa QKZ SK1 nggak bisa digunakan bermain PUBG? Ya bisa lah, tetap bisa dan nggak ada kendala sama sekali kok. Stagingnya ini cukup lebar, jadi bisa lumayan memberi kesan lapang. Ya nggak rugi juga ya menggunakan SK1 untuk game PUBG M, selain untuk musikan. Jadi QKZ SK1 ini sebenarnya punya kualitas suara yang bisa jadi kuda hitam di kalangan kuping balance kelas Kesoy. Bisa juga masuk hampir ke semua genre musik, walaupun saya lebih suka menggunakan SK1 untuk genre pop. Material housing earpiece-nya jelas kuat dan gak gampang pecah. Kabelnya juga lumayan bagus, punya desain yang unik, dan masih bisa digunakan untuk bermain game FPS Battle Royale seperti PUBG Mobile. Tapi, yang menyebalkan buat saya adalah berat dan bentuk dari housing earpiece SK1. Fittingnya tricky, dan bisa dibilang kepala angguk-angguk, suaranya berubah-ubah, dan terutama berpengaruh ke kualitas bassnya. Kurang enak juga ya kalau dipakai tiduran atau kegiatan yang butuh bergerak banyak.
Housing konektor jacknya juga masih straight dengan material logam yang licin. Ya, tapi buat fitting ini akan kembali lagi sih ke bentuk telinga dan kebiasaan sobat kesoy masing-masing. Bisa jadi pas atau malah bikin sakit. Dan dengan semua penilaian di atas, QKZ SK1 layak mendapatkan skor 7,2 versi Kerasoy. Terima kasih telah menyaksikan. Orang yang murah hati nggak akan pernah berkekurangan. Subscribe nggak akan membuat sobat menjadi cekak. Soalnya subscribe itu gratis. Bantu klik subscribe dan like agar channel terus berjalan dan sobat bisa menyaksikan review-review barang kesoy selanjutnya. Salam kesoy. Biar kere, tapi harus tetap asoy.